Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryanto dari Teknik Transportasi Laut ITS. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial visualisasi data dengan menggunakan Python. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan localhost dengan notebook Jupyter Anaconda. Oke, kita coba buka terlebih dahulu. Sebelumnya kita juga perlu menyiapkan dataset yang akan kita visualisasikan. Nah, pada kali ini saya menggunakan data penyebaran virus corona yang saya download dari kaggle.com. Ini sih linknya. Oke, kita coba buka dulu data yang akan kita visualisasikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, lihat seperti ini. Kita coba rapikan terlebih dahulu biar lebih mudah kita pahami. Ya, jadi data yang akan kita visualisasikan nanti terdiri dari 9 kolom yang berisi data provinsi, negara, terus data mengenai garis lintang, dan data tanggal, serta data dari jumlah kasus terkonfirmasi, kasus meninggal, dan jumlah penyembuhan. Oke, sebelumnya di akhir nanti kita akan coba untuk memvisualisasikan data menjadi bar chart, line chart, dan pie chart. Oke, sekarang kita coba buat dokumen baru. Disarankan untuk saat membuat dokumen baru ini satu folder dengan data yang akan kita visualisasikan. Jadi ini data yang akan kita visualisasikan. Satu folder di sini, lalu saya buat notebook baru. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama perlu kita lakukan adalah mengimport library yang akan kita gunakan untuk visualisasi ini. Nah, di sini library yang akan saya gunakan adalah library Panda dan Matplotlib. Nah, untuk library Panda sendiri ini berfungsi untuk membaca dan mengelola dataset yang kita punya. Sementara untuk library Matplot itu berfungsi untuk membuat grafik untuk memvisualisasikan data yang kita punya. Nah, terlebih dahulu kita import untuk library-nya. Jadi di sini library Panda kita cukup singkat dengan pd saja nantinya biar lebih mudah digunakan. Setelah itu ada library Matplot. Kita import pyplot-nya, kita singkat dengan plt. Jika sudah kita run. Nah, angka 1 yang di sini itu menunjukkan urutan running dari kodenya ya. Jadi ini running pertama. Oke. Oke, selanjutnya kita gunakan Panda untuk memuat dataset yang kita miliki. Ingat ya tadi di sini kita sudah menuliskan Panda dengan menyingkat Pandas dengan PD, jadi kita cukup menulis PD saja. Terlebih dahulu kita berikan variabel untuk dataset yang akan kita muat. Kali ini saya menamainya sebagai dataset dengan menggunakan Panda. Kita ketik pd read file csv dengan nama file adalah oke, jika sudah kita run. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk datanya, kita cukup memanggil variabel yang sudah kita buat, yaitu dataset ini. Kita run. Nah, sama ya datanya sebagaimana di Excel tadi. Oke. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada kesempatan ini saya akan memvisualisasikan data di tingkat negara. Oleh sebab itu, data provinsi ini tidak saya butuhkan. Dan tadi juga sudah kita lihat bahwa di data provinsi ini banyak sekali yang kosong. Hanya beberapa negara saja yang ada data provinsinya. Oleh sebab itu, saya akan menghapus data kolom provinsi ini. Caranya adalah dengan menghapus
dengan perintah drop untuk menghapus, dan kita spesifikasi pada kolom mana yang akan kita hapus. Pada kali ini kita akan menghapus kolom provinsi atau state ya. Oke. Lalu kita run. Kita coba lihat apakah sudah terhapus. Nah, dapat dilihat bahwa sekarang kolom provinsi sudah tidak ada lagi di dataset kita. Selanjutnya, untuk memudahkan pengolahan data nantinya, terlebih dahulu kita akan cek data di kolom get ini apakah sudah berbentuk data waktu atau belum. Nah, caranya kita lihat terlebih dahulu di data di kolom get ini, tipe datanya apa. Oke. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa ternyata data di kolom get ini belum berupa data waktu. Keterangannya masih objek. Nah, untuk mengubahnya kita bisa menggunakan library dari Panda juga. Caranya adalah dengan mengubah kolom date, data di kolom date. Oke, kita ubah to date time di dataset kolom date. Oke, kita run. Sekarang kita coba lihat lagi apakah kolom date ini sudah berubah menjadi waktu atau belum. Nah, seperti yang kita lihat bahwa sekarang data di kolom date sudah berubah menjadi data waktu. Seperti juga yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa data confirm date dan recover di beberapa negara ini masih ditulis beberapa kali, utamanya pada negara yang tadinya mempunyai data provinsi. Seperti misalkan ini di Cina, ini pada tanggal 22 ditulis 33 kali, 34 kali malah, dengan total 548 seharusnya. Nah, kita akan menggabungkan data ini hanya menjadi satu baris saja. Dengan nantinya hanya menjadi Cina tanggal 22 Januari. Oke, caranya adalah dengan membuat grup. Kita namai grupnya dengan datasetnya kita sekarang grupkan ke, kita namai COVID saja. Kita group by, yang akan kita grupkan adalah di kolom dan di country atau region. Nah, selanjutnya yang mau kita jumlahkan adalah data di kolom confirm date dan recover. Oleh sebab itu kita tulis juga di data itu data confirm dan di data recover. Oke, jika sudah kita run. Nah, sekarang kita coba lihat data COVID-nya. Ini ada kesalahan, sebentar. Oh, ini belum kita jumlahkan ya. Jadi ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Dan agar kolom date sama country-nya tetap menjadi kolom, kita perlu reset dia. Jadi biar tidak menjadi indeks. Reset.
Kita coba run. Sekarang ini coba kita run. Nah, lihat bahwa datanya sudah terkelompok tanggal 22 Afghanistan berapa dengan seperti ini datanya. Sudah berbeda sebagaimana data di awal. Di sini saya akan nantinya akan membuat bar chart untuk 5 negara dengan kasus aktif tertinggi. Namun di sini kan data yang kita miliki hanya data terkonfirmasi, data meninggal dan data kesembuhan. Jadi kita perlu membuat kolom baru untuk yang kasus aktif. Nah, untuk membuatnya kita bisa gunakan COVID. Kita mau membuat aktif, kolom aktif itu dari data jumlah terkonfirmasi dikurangi jumlah kematian dan dikurangi juga jumlah penyembuhan. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba lihat untuk COVID. Dan di sini sudah terdapat kolom aktif. Ya, kalau kita perhatikan juga data ini itu sebenarnya data akumulasi, jadi data bukan data kasus per hari. Jadi konfirmasi meninggalnya bukan meninggal per hari, tapi meninggal yang udah terakumulasi. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menampilkan negara dengan kasus tertinggi di waktu terbaru. Nah, untuk mengambil data waktu terbaru, kita perlu membuat filter yang hanya untuk mengambil data di tanggal terbaru saja. Nah, ini saya bentuk COVID update. Itu kita ambil dari COVID. Kita filter berdasarkan tabel data, berdasarkan kolom data, kolom date maksud saya, sama dengan adalah karena data terbaru berarti tanggal terbaru berarti kita cari tanggal yang paling besar itu max di kolom date. Oke, kita jalankan. Coba sekarang kita lihat COVID update-nya. Nah, ini hanya mengambil data COVID di tanggal yang paling baru, yaitu di tanggal 3 bulan Juni 2020. Selanjutnya, kita akan membuat variabel X dan Y untuk membentuk sumbu X dan Y nantinya di grafiknya dengan memfilter 5 negara dengan kasus aktif tertinggi. Nah, untuk sumbu X-nya kita bisa tuliskan dengan COVID update. Kita sort value-nya berdasarkan kolom aktif. Kolom aktif ini nah, data yang mau kita ambil itu data nama negaranya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah ini mengurutkan berdasarkan kasus aktifnya, lalu diambil data negaranya,
sebanyak 5 negara. Jadi nanti kita akan mengambil data 5 negara dengan kasus aktif tertinggi. Untuk Y-nya kita bisa tuliskan sama juga di sort berdasarkan value. Ya. Lalu kita ambil jumlahnya. Untuk di kolom Y kita ambil jumlahnya. Kalau di kolom X kita ambil nama negaranya. Kita ambil jumlahnya, berarti dari kolom aktif sebanyak 5 juga. Oke. Lalu kita plot untuk barnya. Nah, kali ini barnya saya akan membuat secara horizontal. X, Y. Nah, seperti ini sudah terbentuk data dengan data untuk negara dengan kasus aktif tertinggi. Nah, namun datanya ini masih belum memiliki label ataupun judul sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami data ini, serta ini masih kecil ukurannya. Nah, untuk memperbesarnya kita bisa menambahkan frame-nya. Oke, size, size. Kita isi dengan ukuran 12 kali 8 coba. Oke, saran. Nah, lihat ukurannya menjadi lebih besar. Selanjutnya kita berikan grid-nya juga biar datanya semakin lebih mudah dipahami. Oke. Grid. Terus kita berikan juga judul di sumbu Y-nya dengan nama country. Untuk sumbu X-nya dengan nama if case. Oke, dan kita berikan juga judul title-nya dengan nama top active case Corona COVID-19. Seperti ini. 5 top country. Seperti ini. Kita run. Oke, ini sudah ada judulnya. Sudah ada labelnya, yaitu yang menunjukkan negara, dan juga ada label untuk keterangan active case. Nah, namun sepertinya ini grid-nya sepertinya kurang menarik, jadi kita coba buat agar grid-nya ini hanya horizontal saja. Kita ketik dengan
Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan kasus aktif di 3 negara dengan kasus aktif teratas. Nah, untuk mengetahui perkembangannya, maka akan lebih mudah jika kita tampilkan dalam bentuk line chart. Nah, untuk memudahkan membentuk grafik, terlebih dahulu kita bentuk grup berdasarkan negara. Jadi yang tadi ini COVID-nya ini kita grupkan berdasarkan negaranya. Oke, kita coba COVID country, COVID, kita buat grup berdasarkan data berdasarkan negara. Dan tanggal. Adapun yang mau kita jumlahkan adalah untuk data kolom konfirmasi date recover serta aktif kasus. Oke, kita run. Sekarang coba kita lihat untuk COVID country-nya. Oke, sebentar, ini ada terjadi kesalahan. Oke, jadi yang ini belum kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, kita run lagi. Kita run. Nah, terlihat bahwa sekarang tab date sama country region-nya sudah tidak menjadi kolom lagi, tapi sudah menjadi index. Dan yang menjadi kolom hanya confirm, date, recover, sama aktif kasus. Karena data waktunya sudah menjadi indeks, data tanggalnya sudah menjadi indeks, maka di sini dan ini juga akan menjadi sumbu X, maka kita tidak perlu menspesifikkan lagi. Nah, kita bisa langsung saja menulis apa yang akan ada di sumbu Y. Oke, kita akan buat terlebih dahulu, kita akan buat plot, kita buat frame-nya biar lebih besar dulu. Oke. Selanjutnya kita akan plot data COVID country dengan mengambil data lokasinya di tadi yang tertinggi US ya. Jadi yang pertama di US. Oke. Untuk data aktif. Untuk kasus aktif. Jadi nanti line chart-nya itu melambangkan jumlah kasus yang aktif. Selanjutnya kita buat juga, tambahkan juga label biar lebih mudah dipaham, lebih mudah dibaca sebagai pembeda nantinya. US. Oke, kita copy saja ini. Oke, ini yang kedua adalah Brasil dan United Kingdom.
Oke, kita bisa berikan juga langsung grid, label, dan title-nya. Untuk grid-nya kita tampilkan semua XY-nya, maka terus untuk Y labelnya akan menunjukkan active cache, dan untuk X labelnya ini akan menunjukkan tanggal atau date-nya. Title-nya ini cache. Oke, sekarang coba kita run. Nah, terlihat sekarang sudah menjadi line chart yang menunjukkan pertumbuhan kasus aktif. Oke, kita belum mengetahui kalau seperti ini, yang biru ini apa, yang hijau ini apa, yang kuning apa. Kita tambahkan legend. Nah, bisa kita ketahui bahwa yang biru adalah Amerika. Mohon maaf, ini salah ini. Taran lagi. Yang kuning adalah Brasil dan yang hijau adalah United Kingdom atau UK. Terlihat bahwa di Amerika pada bulan Mei ini sempat mengalami penurunan kasus aktif, namun kembali melonjak. Sementara di United Kingdom ini udah mau mulai menurun, dan di Brasil trennya masih terus naik. Nah, dapat kita lihat juga bahwa grid di sumbu X ini masih berantakan. Ini jaraknya tidak sama antar sumbunya. Oleh sebab itu akan kita rapikan. Nah, untuk merapikannya kita akan menggunakan modul ticker dari Matplotlib. Kita install terlebih dahulu. Info. Oke, ticker ya. Oke, kita jalankan. Sudah, kita bisa menambahkan di sini untuk axis di X sama dengan plot saat ini. Saya GCA grid current X dengan AX dengan di X axis kita set major sumbunya dengan lokasi jauh 14 hari. Kita coba run. Nah, sekarang sudah terlihat lebih rapi dengan selisih 14 hari antar sumbunya. Oke. Lanjut, sekarang kita akan coba memvisualisasikan komposisi dari COVID di US saat ini. Nah, untuk mengambil datanya, maka kita terlebih dahulu harus mengambil data yang terbaru. Caranya, kita buat variabel US, kita ambil data dari COVID country. Nah, data terbarunya tadi ada di tanggal 2020, tanggal 3 Juni. Oke. Sekarang kita run. Bentar. Mohon maaf, ini sebelumnya kita ambil terlebih dahulu data untuk negara US ya. Jadi belum spesifik pada
tanggal, karena kan di sini kan urutannya kan dari data negara dulu baru data tanggal. Jadi kita ambil untuk data negara US terlebih dahulu. Oke, kita run. Sekarang coba kita lihat untuk US. Nah, sekarang sudah terambil data untuk US hanya untuk negara US. Jadi tanggalnya sekian dan jumlah kasusnya demikian. Oke, sekarang kita coba ambil data untuk tanggal terbaru. Kita coba US update. Oke. Kita ambil dari US dengan lokasi. Nah, kita coba lihat untuk US update. Nah, kita sudah mendapatkan jadi data terbaru untuk US itu bahwa yang meninggal sebanyak demikian, yang sudah yang sembuh sekitar 47.000 dan yang aktif sekarang 126.000. Nah, karena yang terkonfirmasi ini itu merupakan gabungan dari dead, recover, dan aktif, maka ini akan saya hilangkan. Jadi untuk nanti yang untuk pie chart-nya hanya yang dead, recover, sama aktif saja. Nah, untuk menghilangkannya sama seperti yang tadi, kita US update. Kita hilangkan di yang kita drop untuk kolom confirm dengan lokasi di tanggal Oke, coba kita run. Sekarang US update-nya sudah tidak ada kasus konfirmasi gabungan. Jadi sekarang sudah tinggal dead, recover, sama aktif sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat pie chart. Terlebih dahulu kita tentukan dulu ukuran frame-nya. Karena ini pie chart, maka ukurannya akan saya buat persegi. Oke. Lalu pie dengan perintah pie kita buat dari US update ini. Kita masukkan data dari US update. Oke. Lalu kita beri label. Nah, pembelian labelnya ini harus sesuai berurutan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan data ini. Kita beli terlebih dahulu. Date. Selanjutnya untuk recover. Dan aktif. Oke, sekarang coba kita run. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, karena kita ingin memberikan penekanan. Nah, untuk memberikan penekanan pada kasus yang meninggal ini, pada jumlah yang meninggal, kita coba keluarkan dengan memberikan kode explode.
sebesar 0,1 pada kasus yang meninggal dan lainnya 0 semua. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian, oh ya, mohon maaf, tadi lupa menyampaikan kenapa ini mesti underscore. Jadi kalau misalkan kita mau menulis variabel di Python ini, kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi untuk spasi kita ganti dengan underscore. Oke, sekian dari saya untuk tutorialnya, dan terima kasih.